Bono, Anas, Marina. Bu, sesuatu. Dala, awal. Sebentar, di bawah situ sebentar. Dengar dulu kami di depan. Mungkin minta tolong jangan ada suara di kakak. Mungkin suaranya namanya kakak. Mungkin sebelum mana nih perkenalkan, nama kakak itu Sulatima Rahman, biasa dipanggil Ima. Ya sama nama guru BK-nya. Jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Mungkin sebelum itu ada temannya yang udah hadir. Berapa? Totalnya berapa? 342 ya. 362 yang udah hadir. Jadi kakak itu di sini akan memberikan layanan tentang gaya belajar. Pernah Miki dites gaya belajar tuh? Sebelumnya pernah Miki dites gaya belajar? Bilang guru tak sudah? Jadi materinya itu tentang strategi belajar. Nah, sebelumnya itu strategi belajar itu cara atau trik supaya belajar itu kita saat belajar itu mudah paham. Terus kalau belajar tidak gampang stres. Misalnya itu contohnya buat di jadwal atau catatan. Misalnya di buku atau catatan ada kertas warna-warni atau dibagikan stabilo. Ya. Terus kayak belajar itu ada 3. Yang pertama itu visual. Misalnya itu misalnya suka baca buku yang ada gambarnya atau warna-warni, itu termasuk gaya belajar visual. Kalau yang kedua itu auditori. Misalnya suka cepat mengerti kalau ada orang yang menjelaskan, masuk ke auditori. Kalau yang ketiga itu kinestetik. Misalnya itu suka praktik biasa itu di lab. Ada yang suka belajar langsung praktek tak? Terus supaya belajar itu lebih efektif harus punya manajemen waktu yang bagus. Misalnya itu rata-rata atau menggunakan waktu saat belajar itu sebaik mungkin supaya pembelajaran kita itu bisa efektif dan efisien. Ada 3 tips yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu buat jadwal belajar, kayak diatur bilang hari ini mau belajar ini jam segini. Terus kalau belajar gitu usahakan untuk bisa fokus supaya bisa lebih efektif. Yang ketiga itu jangan belajar mepet waktu. Biasa itu mau ulangan dekat baru belajar kita itu biasa gampang stres dan tidak efektif belajar. Terus kalau itu manajemen
waktu dengan baik, bisa Ki menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Terus tidak terburu-buru Ki, tidak stres Ki juga. Terus kalau bagus sih manajemen waktu itu punya Ki waktu belajar, terus bisa Ki beristirahat, terus hobi kita juga itu bisa terjalankan. Kayak misalnya kalau pulang Ki sekolah itu biasa diterapkan itu bilang istirahat Ki dulu, baru sorenya main Ki, atau lakukan Ki kegiatan yang disuka toh, terus malamnya bisa Ki belajar. Ada tiga belajar efektif yang kakak jelaskan tadi, buat Ki jadwal, terus belajar Ki belajar tak. Sebentar kakak akan kasih LKPD, di situ bisa Ki tahu bilang belajar apa yang terus nanti bisa digunakan terus beristirahat yang cukup, terus hindari main HP saat belajar supaya berbagi fokus. Dan biasa itu belajar Ki baru main HP, lebih lama Ki main HP toh, nah itu lebih efektif belajar Kak. Sekarang kakak akan bagikan kakak itu akan bagikan lembar kerja, tolong diisinya. Iya. Insya Allah, amin. Kak udah nikah? Iya. Iya. Supaya ditahu bilang gaya belajar apa yang nggak ada, nanti dikasih kompor ke belakang. Nggak apa-apa. Kerja cepat nah, karena Moki kalau cepat selesai itu. Iya. Centang kalau misalnya sesuai sama yang tak suka. Kalau sebentar saya jelaskan. Apa? Kami nih Kak? Ya. Tonton sebentar bergaul. Oi. Jadi silakan di sini, misalnya itu suka Ki belajar, kalau lihat Ki gambar atau video bisa dicentang. Tapi kalau tidak usah median. Hah? Ya, biar satu mau yang centang. Baru kak sadar lagi. Pegang midul loh. Pegang midul.
Enggak. Ada yang pilih nomor 1. Itu termasuk gaya belajar visual. Itu termasuk gaya visual, kayak suka lihat gambar toh kalau belajar. Ada yang pilih nomor 3 sama nomor 6. 6 sama 3. Masuk ke auditori itu. Kayak nggak usah. Iya. Siapa yang centang nomor? Udah belajar. Siapa yang centang nomor 2 sama nomor 2. Itu masuk ke kinestetik. Tapi hasil tes bisa mungkin dikumpul yang tadi. Tunggu dulu. Tunggu mulai selesai sebentar sekali. Kumpul paling cepat karena mau salah kok. Duduk nih dulu. Mau kah? Oke, satu kelompok. Jadi ditahu nih kok gaya belajarnya.
Mereka